Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selina Fiza ingin menjelaskan kembali tentang menentukan bidang penelitian dan membuat outline. Dalam menentukan bidang penelitian, yang pertama itu ada tentukan bidang garapan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan bidang garapan kita. Untuk melihat bidang garapan adalah dengan melihat jurnal ilmiah. Yang kedua yaitu tentukan topik atau tema penelitian kita. Setelah bidang garapan ditentukan, sekarang tentukan topik penelitian kita. Cara termudah menentukan topik atau tema penelitian ini adalah dengan membaca buku, paper, dan juga artikel. Yang ketiga yaitu ada tentukan masalah penelitian kita. Paper di jurnal ada dua jenis. Yang pertama itu adalah review paper, yang membahas review atau survei suatu topik penelitian. Jenis yang kedua adalah technical paper, yang membahas aspek teknis dari perbaikan metode atau algoritma beserta hasil eksperimen dan evaluasi yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu rangkumkan metode-metode yang ada. Lakukan studi literatur. Pelajari semua penelitian yang tujuannya memecahkan masalah yang sama dengan yang kita lakukan. Pahami metode atau algoritma terkini yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah penelitian mereka atau yang juga menjadi masalah penelitian kita. Yang kelima yaitu ada tentukan metode yang kita usulkan. Metode atau model yang kita usulkan itu tidak harus benar-benar baru. Dalam artian, bisa saja dari state of the art methods yang ada dan terakhir muncul, atau yang secara publikasi adalah yang paling baru. Kita kemudian menambahkan sesuatu atau algoritma, koefisien, formula, dan juga sebagainya, yang akhirnya kita bandingkan dengan metode original. Metode kita lebih baik atau lebih cepat, lebih akurat, lebih konsisten. Yang selanjutnya ada membuat outline. Yang pertama itu ada pengertian outline. Menurut bahasa kita, outline adalah sebuah kerangka, regangan, garis besar, atau guratan. Jadi, outline adalah rencana penulisan yang membuat garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, struktur, dan teratur. Yang kedua ada manfaat outline. Manfaat outline yaitu untuk kebutuhan menulis Anda, menjamin penulisan bersifat konseptual, menyeluruh, dan juga terarah. Menyusun kerangka secara teratur, kerangka karangan membuat penulis untuk melihat gagasan-gagasan dalam sekilas pandang, sehingga dapat dipastikan apakah susunan dan hubungan timbal balik antara gagasan-gagasan itu sudah tepat. Apakah gagasan-gagasan itu sudah disajikan dengan baik, harmonis, dan juga perimbangannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada syarat-syarat outline. Yang pertama itu ada tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Pilihlah topik yang merupakan hal yang khas. Kemudian tentukan tujuan yang jelas, lalu buatlah tesis atau pengungkapan maksud. Yang kedua itu ada tiap unit hanya mengandung satu gagasan, dan pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis dan harus menggunakan simbol yang konsisten. Dan yang keempat itu ada cara membuat outline. Yang pertama ada menentukan tema dan judul, yang kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga seleksi bahan, yang keempat membuat outline, dan yang kelima ada materi modul MS Word. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.